ibu contohnya nyekolahin anakku biar pokoknya sampai S1 atau S2 atau S3 misalkan. Anakku sampai sarjana. Ada mungkin, ada enggak, pokoknya aku harus selesai SMA misalkan, karena setelah itu mau kerja dan lain sebagainya. Lebih gampang nyari kerjanya ijazah SMA daripada ijazah S1 S2 sarjana, kan gitu Bu ya. Yang penting ijazahnya asli, nggak palsu ya. Nauzubillah min. Nah, kalau ijazahnya palsu ngebohong, berarti orang yang ngikuti adalah orang-orang yang on. Nauzubillah min. Loh, sekarang yang palsu banyak. Wong nabi palsu aja ada, ya kan? Nabi palsu ada. Jadi bukan hanya alamat palsu, cinta palsu juga ada kan? Cinta palsu yang gimana? Oh, cinta palsu yang seperti diungkapkan itu, kalau cinta sudah direkayasa, semuanya serba pura-pura. Nauzubillah min. Makanya yang palsu-palsu itu tinggalin deh. Tapi kalau sudah tua, memang sudah giginya habis, nggak apa-apa, pasang gigi palsu, kembali kelihatan, udah kelihatannya aja sih. Baik ya, ya salam, ya akhirnya datang juga, alhamdulillah. Masya Allah, ya alhamdulillah datang juga akhirnya. Bu, jadi target kita menjalankan puasa ada 3. Al-Baqarah 183 sampai 186. Perhatikan betul ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini yang pertama, targetnya kita berpuasa. Tadi puasa yang benar tadi loh, yang pakai ilmu tadi loh. Yang tadi yang nggak makan nggak minum, kendalikan emosi hawa nafsu amarah, meninggalkan maksiat dan dosa, meninggalkan hal yang rusak membatalkan dosa, dan meningkatkan amal ibadah. Jadi ada 5 unsurnya tadi. Kalau benar puasa kita, la'allakum tattaqun, yaitu agar menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, la'allakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur. Ibu perhatikan, di mana toh Ustadz letaknya syukur? Wong kita berlapar-lapar kok syukur Ustadz? Nah itu, nih Bu, kita disadarkan oleh Allah, ternyata ya apa? Kita kuat jalanin puasa ini bukan karena nggak makan, nggak minum, bukan karena sehat, bukan karena sahur, bukan karena sehat, bukan karena kuat fisik kita, bukan Ibu, tetapi karena rahmat pertolongan dari Allah. Kita kuat bisa jalankan puasa karena rahmat pertolongan Allah. Gue tahu banyak olahragawan, banyak orang yang kuat-kuat, sehat-sehat fisiknya, atau tapi dia nggak beriman, malah dia mengatakan, ngapain kalian nyiksa-nyiksa diri? Makannya enak loh. Karena itulah dia tidak diberi hidayah oleh Allah, Islam dan iman. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah. Kemudian bersyukur itu gimana? Kita itu Bu, agar merasakan lapar tuh nggak enak, nggak punya ini, nggak punya itu, nggak enak. Agar kita disadarkan, agar kita pandai-pandai mau berbagi rezeki, ya. Karena keberkahan harta kalau kita berbagi, ya. Makanya syukur itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yaitu jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, maka Allah akan tambah berkah karunia-Nya. Kalau kalian kufur, sungguh azabku amatlah pedih. Nah, ada lagi ayat tentang syukur yang jarang diketahui. Coba perhatikan, terdapat dalam surat yang keberapa dan ayat yang keberapakah ayat yang akan dibacakan oleh Ustadz ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Ini ayat Ibu cari dalam Al-Quran pasti ketemu. Nah, ini terdapat dalam surat yang keberapa, ayat yang keberapa? Ibu ya, kalau di tempat lain saya tanya, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Ya,
ini terdapat dalam surat yang keberapa dan ayat yang keberapa? Kalau saya tanya gitu Bu, tempat lain malah gini Bu jawabnya. Udah diem aja. Nanti mesti ustadznya nyebutin katanya gitu. Ya, berarti surat An-Nisa ayat yang ke-147. Tidaklah Allah akan menyiksa kalian, tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian benar-benar bersyukur dan beriman kepada Allah. Makanya kita berpuasa itu agar kita sadar diri. Karena puasa namanya Ramadan itu membakar, ya. Biar kita itu ya nggak egois jadi orang itu. Ya, maka nanti kita akan lihat tuh. Kemudian yang ketiga yaitu target kita jalankan shaum adalah la'allahum yarsudun. La'allahum yarsudun maksudnya apa? Agar kita selalu istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran. Agar kita selalu istiqomah di atas kebaikan, petunjuk hidayah Allah. Ya, saya ulang Ibu. Jadi la'allahum yarsudun itu agar selalu di atas petunjuk hidayah Allah. Penjelasannya agar kita selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah. Contohnya gini Bu, contohnya nih. Kalau Ramadan ketika marah, awas kamu, astagfirullahaladzim. Ketika mau gibah-gibah ngerumpi ngegosip, ingat lo puasa, astagfirullahaladzim. Malah ada ibu-ibu itu kalau Ramadan kalau marah pakai ngancem, awas nanti maghrib kamu. Karena dia ngerti kalau marah di waktu Ramadan nanti akan merusak, maka ditunda aja sampai maghrib. Alhamdulillahnya begitu maghrib dia lupa. Yang masalah kalau habis maghrib dia habis buka malah marah. Mama tadi bilang apa? Kalau maghrib kan? Na'udzubillah min. Jadi targetnya apa? Jadi orang yang bertakwa, orang yang bersyukur dan selalu di atas selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang Ibu maziyahnya tadi sudah ayatnya, hadisnya sudah, tapi yang kita takuti rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal juwal atas. Berapa banyak orang berpuasa enggak dapat kebaikan dari puasanya melainkan hanya lapar dan haus. Kenapa? Waktu puasa marah, gibah atau nyakitin anak mertua atau berbuat yang enggak baik, ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kita tadi sudah belajar juga tentang targetnya. Sekarang keistimewaan Ramadan. Apa keistimewaan Ramadan? Masya Allah Bu, Allah menyatakan dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam, semua amalan anak Adam itu untuk mereka sendiri, illa saum, illa siam, kecuali puasa. Saum itu, siam itu untukku kata Allah, wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang memberi langsung pahalanya. Maksudnya gini, kalau ya ibadah-ibadah yang lainnya itu yang kasih pahala Allah, tetapi Allah perintahkan malaikat mencatatnya. Tapi kalau saum langsung Allah sendiri yang kasih. Ini menunjukkan keistimewaan yang luar biasa puasa ini. Satu. Yang kedua, keistimewaan puasa itu Bu, semua amal kebaikan ibadah dilipat-lipat gandakan pahalanya oleh Allah. Nih, kita 2 hari lagi, 3 hari lagi kita akan Ramadan. Ibu contohnya hari ini baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Misalkan, apa kata Nabi? Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, yang masing-masing tiap huruf mendapatkan 10 pahala kebaikan. Itu di luar Ramadan. Nanti begitu Ramadan masuk, alif lam mim memang 3 huruf, tapi satu huruf diberi 100 pahala kebaikan. Bahkan sampai 1000 pahala kebaikan. Nah, artinya ini memang hanya di bulan Ramadan. Semua amalan ibadah dilipat-lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang di Ramadan kok enggak tampak kebaikan, ini memang aslinya gitu. Ini kok di Ramadan marah-marah, ini memang pemarah. Kok di Ramadan ini orangnya suka berdusta, ini memang pendusta. Di Ramadan kok dia suka gibah ngerumpi ngegosip, gosip makin digosok. Tuh kan cepet banget. Memang penggosip orangnya. Nauzubillah min dzalik ya. Salam ya, akhirnya datang juga ya. Kemudian
Juga ya, juga dikaitkan dengan hal ini harus kita pahami betul. Apa? Jangan sampai kita tadi tidaklah puasanya ya dapat pahala kebaikan, melainkan hanya lapar dan haus. Tadi rubah saimin laisa min siyami ilal ju' wal labas. Yang ketiga apa keistimewaannya? Harumnya ya, baunya. Nafas orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum, lebih baik, lebih wangi dari misek dan kasturi. Itu di akhirat. Maksudnya nilainya. Kalau di dunia ibu waktu sahur makan jengkol, pakai pete, terus ketemu temen, apalagi temennya sampai pingsan, itu namanya zolim. Jadi itu kemudian ini satu lagi bu istimewanya. Jelas di Ramadan ada Lailatul Qadar. Bu, ada dua sahabat. Yang satu masuk Islamnya bulan Syawal kemarin. Misalkan contoh. Yang satu ini 10 hari sebelum Ramadan dia meninggal nih. Bulan Syawal masuk Islam. 10 hari sebelum Ramadan dia meninggal. Berapa lama Islamnya? 10 bulan kan? Yang satunya sahabat yang kedua masuk Islamnya 10 hari sebelum Ramadan. 10 hari sebelum Idul Fitri meninggal. Berarti Islamnya berapa lama? Cuman 1 bulan. 1 bulan dengan 10 bulan lama mana? 10. Tapi di akhirat nanti bu, di akhirat nanti yang kedua nanti dia dimasukkan ke dalam surganya Allah, di surga yang lebih tinggi ketimbang yang pertama. Kenapa? Karena dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, kemudian dia bersungguh-sungguh menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Makanya ketika orang yang betul-betul Ramadannya benar ini, Masya Allah ya, diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu. Kemudian ibu, yang selanjutnya adalah ini yang paling saya tekankan, yaitu sebelum Ramadan ini tazkiyatun nufus. Apa artinya tazkiyatun nufus? Tazkiyatun nufus qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Ibu, semua dosa maksiat sebelum Ramadan ini harus dihilangkan, harus dibuang, harus ditinggalkan. Tutup buku semuanya. Bengkulu, Semarang. Dulu. Nah gitu. Ya, jadi sebelum Ramadan ini tutup buku. Ya, hilangkan semua kemaksiatan dan dosa. Kita lakukan tazkiyatun nufus, membersihkan penyakit hati, atau membersihkan jiwa, atau membersihkan kolbu. Nah ibu, sebelum membersihkan kolbu ini ingat tadi ayatnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu kan surat As-Sams. Kalau sholat duha kan baca itu wasamsi wa duha. Akhirnya ketemulah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, kalbunya, hatinya. Rugilah orang yang mengotorinya.